Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita semua berdoa Bapak Ibu, semoga kita semua termasuk diistiqomahkan oleh Allah menjadi pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kelak Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi, suri tauladan kita, yang sangat kita nantikan pertemuan dengan beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membaca beberapa ayat dalam Al-Quran surah Abasa, dan kita akan membaca tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syuhada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai 16. Surah Abasa kita baca sama-sama. Semoga dengan tilawah kita, baca Quran kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan duduknya kita di majlis kita ini, beberapa menit ini, menjadikan pahala yang besar bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelak nanti pahala itu akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelak nanti pahala-pahala itu, kebaikan-kebaikan kita dicatat oleh malaikat, diperlihatkan kepada kita, sehingga kita menerima catatan amal kita dari tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama, diikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Bi'aidi safarah. Kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah.
Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Alhamdulillah kita membaca sampai ayat yang ke-23. Mari kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-11 dan 12. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan, "Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah." Kita ingat kembali, review kembali ayat pertama dalam surah Abasa. Ayat 1 sampai 10 itu bercerita tentang teguran Allah karena bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Allah tegur Nabi karena ia bermuka masam, lebih memilih pemuka-pemuka Quraisy dibandingkan sahabatnya. Kemarin juga kita sudah sampaikan Pak ya, bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak tahu bahwa Nabi itu bermuka masam. Kenapa? Buta. Tapi apakah ditegur oleh Allah? Ditegur. Langsung ditegur oleh Allah. Maka bagaimana kepada mereka yang melihat? Kepada mereka yang, mohon maaf, buta, tidak melihat, ketika seseorang bermuka masam kepadanya, ia tidak tahu, Allah tegur. Ini Nabi, Allah tegur. Maka menjadi pelajaran kepada kita agar senantiasa bermuka gembira, bermuka ceria, tidak bermuka masam. Jelas sabda Nabi, la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-sekali meremehkan suatu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walau engkau bertemu dengan saudaramu dengan gembira, ceria wajahnya, tidak masam. Kemudian sampai ayat yang ke-10 masuk kita ke penggalan ayat ke-11. Kata Allah, tidak begitu. Sesungguhnya dia itu adalah peringatan. Dia di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Kata Buya Hamka dalam tafsirnya, jangan kamu salah sangka sehingga kamu menyangka atau menafsirkan bahwa ayat-ayat yang turun ini hanya semata-mata teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya kepada Nabi tegurannya. Bukan hanya permasalahan Nabi dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, tidak. Tetapi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, surah yang jumlahnya 114 surah itu peringatan kepada manusia. Dan itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Satu kan Pak ya, Nabi diutus memberi kabar gembira. Basyiron. Nabi diutus memberi peringatan. Kalau kabar gembira namanya basyiron, peringatan namanya
nadhiron. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Jadi Allah utus nabi itu memberikan peringatan kepada kita melalui Al-Qur'an. Maka Allah yang sampaikan bahwa ayat-ayat yang turun dari langit yang kemudian tersusun menjadi surah-surah, menjadi Al-Qur'an, semuanya adalah peringatan. Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga bangsa jin, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terkena peringatan, baik dia kaya ataupun baik dia Allah sedang sempitkan rezekinya, baik dia yang mempunyai kedudukan peringatan, harus dia membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu peringatan kepada dirinya. Tanpa memandang martabat, kedudukan manusia. Mau dia Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, atau abu-abu yang lainnya, peringatan. Mau dia presiden, wakil presiden, Allah katakan innaha tadhkirah. Semua itu peringatan dalam Al-Quran. Peringatan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Peringatan adanya yaumul hisab. Peringatan adanya pengadilan yang tidak ada pengadilan yang paling adil selain pengadilannya Allah. Ayat yang setiap hari kita baca. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah hakim yang maha adil, yang paling adil? Tidak perlu kita jawab, jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, tidak pernah menzalimi hambanya. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Bahkan sekecil pun Allah tidak menzalimi hambanya. Karena kezaliman sudah Allah haramkan. Yang namanya zalim, ya. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Allah jelaskan, ini haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan zalim. Tidak pernah Allah zalim kepada hambanya. Ujian-ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah katakan faman syaa dzakara. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau hadir di ta'lim, siapa yang mau hadir di majlis ilmu, maka ingatlah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau, baik yang mau itu orang merdeka, kata Buya Hamka, sebagaimana Abu Bakar, atau hamba sahaya sebagaimana Bilal, atau orang kaya seperti Abu Sufyan, atau orang miskin seperti Abu Dzar, namun martabat mereka di sisi Allah adalah sama, yaitu sama-sama diterima jika mereka beriman dan disiksa jika mereka durhaka kepada Allah. Ketika beriman baginya surga, ketika kafir baginya neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Semua yang kufur kepada Allah, tidak menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, maka tempatnya tiada lain fi nari jahannam. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang ke-13 dan ke-14 Allah katakan tentang Al-Quran, ini bercerita tentang Al-Quran. Kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah. Allah katakan fi suhufin mukarramah. Dia adalah di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Artinya, kata Buya dalam kitabnya, sudah lama sebelum ayat Al-Quran diturunkan ke dunia kepada Nabi, ia telah tertulis terlebih dahulu di dalam suhuf, atau dalam tafsir kita sebut sebagai kitab-kitab.
fi lauhin mahfuz. Sudah tertulis. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu turunnya 2 kali, Pak ya. Dua kali. 1 kali turun full. Juz 1 Al-Fatihah sampai An-Nas turun 1 kali semuanya. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, atau dikenal dengan Baitul Izzah. Full, Pak. Turunnya full. Kapan turunnya? Pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jangan sampai kita berpikiran berarti Lailatul Qadar ini 23 tahun. Karena Al-Quran itu diturunkan kurang lebih 23 tahun. Tidak. Turun yang pertama itu pada malam Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Dari Allah ke langit dunia. Maaf. Ke langit dunia. Atau namanya Baitul Izzah. Kemudian dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi selama 23 tahun. Nah, jadi dalam Al-Quran kalau ada kata anzala, unzila, berarti itu artinya turun yang pertama. Ya Pak ya. Inna anzalnahu. Di surah Al-Qadar Allah pakai anzala. Ya. Tapi di ayat yang lain Allah pakai nazzala. Kalau pakai nazzala berarti berangsur-angsur. Sama Pak, bahasa Arab seperti itu biasanya. Memotong itu bahasa Arabnya qota'ah. Qota'ah, 1 kali potongan. Memotong-motong ditambah tasdid tengahnya qota'ah, artinya memotong-motong. Anzala turun 1 kali, nazzala turun berkali-kali. Allah katakan marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan, yang disucikan. Kata Buya Hamka, tidak sama dengan sembarang kitab Al-Quran ini. Makanya jangan sampai Al-Quran kita ini, kita baca Quran ditaruhnya di lantai, Pak. Mohon maaf, diletakkan di lantai. Ya. Harus kita jaga. Allah katakan marfu'atin, yang ditinggikan. Tempat Al-Quran kita tinggi. Maka jangan sampai kita rendahkan Al-Quran. Ya. Ditaruh lagi dibaca, ditaruhnya sejajar dengan kaki. Ya. Ditaruh di lantai. Ini kita bisa katakan tidak sesuai dengan firman Allah. Karena Allah saja katakan marfu'ah, ditinggikan. Maka di rumah-rumah kita perhatikan mushaf kita perhatikan Al-Quran kita. Jangan sampai masih ada mushaf kita, Al-Quran kita yang diletakkan di tempat yang rendah atau sejajar dengan kaki-kaki kita. Allah katakan marfu'atin mutahharah, yang disucikan dan dibersihkan dari tambahan dan kekurangan. Dari zaman Nabi sampai ke zaman kita sama sekali tidak ada penambahan ayat. Bahkan huruf yang dibaca pada zaman sahabat, yang dibaca pada zaman tabi'in, yang dibaca pada zaman tabi'ut tabi'in adalah mushaf yang kita baca pada saat sekarang ini. Allah yang menjamin keasliannya, keotentikannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjamin, kami yang menjaga. Beda dengan kitab-kitab lain. Sudah terjadi penambahan, terjadi distorsi. Berbeda, satu versi dengan versi yang lainnya berbeda. Kita sama. Mushaf yang dibaca di Mekah
Mushaf yang dibaca di Malaysia, mushaf yang dibaca di Indonesia sama mushafnya. Sama mushafnya. Bi aidi safarah kiramin bararah. Di tangan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bahasa Arab, Buya Hamka di sini menjelaskan yang namanya duta besar itu safir, safir. Maka duta-duta Allah, malaikat-malaikat Allah yang merupakan utusan Allah itu Allah sebutkan safara. Kiramin barara, yang mulia, yang berbakti, menyampaikan ayat-ayat sabda Allah itu kepada manusia. Dialah malaikat Jibril. Allah berikan kepadanya tanggung jawab untuk menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tadi sudah kita jelaskan tentang penurunan Al-Qur'an yang 2 kali. Maaf, di sini langit dunia, ya, di sini langit dunia. Jibril dibawa oleh Jibril, kemudian dari Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di bumi. 2 kali penurunan. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Abasa ayat yang ke-17. Kita lihat firman Allah, Qutilal insanu ma akfara. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya, kekufurannya. Kata Buya Hamka, adakah patut manusia itu masih juga kufur kepada Allah, masih juga tidak mau menerima kebenaran yang dibawa Rasul, insan masih saja sombong kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka bertanya kepada manusia yang tidak menerima risalah Allah, tidak menerima dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok bisa? Dan kita ingat dalam surah An-Nazi'at, Allah berkali-kali bertanya kepada kita. Dan Allah kembali ingatkan masyarakat muslimin, ya, di surah An-Abasa ini Allah kembali ingatkan, kalau ada yang sombong, kalau ada yang menolak perintah Allah, perintah Rasulullah, maka ingatkan dia dari mana ia diciptakan. Jadi Buya Hamka juga menjelaskan dalam surah An-Nazi'at, pernah kita baca, untuk menginsafkan manusia, menyadarkan manusia dari kesombongannya. Itu seringkali Allah mengingatkan tentang penciptaan. Dalam An-Nazi'at, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Wahai manusia, apakah engkau yang lebih sulit penciptanya dibandingkan langit? Ya. Jadi seringkali untuk menyadarkan manusia ketika dia sudah mulai sombong kepada agama Allah, itu ingatkan dia tentang dari mana ia berasal. Surah Yasin sering kita baca di akhir-akhir ayatnya, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apa manusia tidak memperhatikan dia diciptakan dari air yang hina, kok bisa menjadi khasimun mubin, menjadi musuhnya Allah, menjadi pembangkang kepada Allah, menolak perintah Allah, perintah Rasulullah, mengerjakan larangan-larangan Allah, larangan Rasulullah. Jadi seringkali untuk menyadarkan diri kita, itu kita baca ayat tentang penciptaan kita. Dan surah Abasa kembali mengingatkan kita, menginsafkan diri kita, bahwa kita nih berasal dari tidak ada apa-apanya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah yang maha ada. Allah yang maha ada. Allah katakan,
Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Min nut, Allah kemudian menjawab sendiri. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari, kata Buya, dari setetes nutfah Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kata Buya Hamka dalam tafsirnya, nutfah, min nutfah ialah segumpalan air yang telah menjadi kental, gabungan yang keluar dari sulbi ayah, suami, dengan yang keluar dari taraib. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dari itu asal mula manusia dijadikan. Dari itu asal mula manusia hadir di muka bumi ini. Artinya tidak ada apa-apa. Kok bisa sombong? Kok bisa khosimun mubin? Kok bisa dia tidak mau sholat padahal Allah perintahkan sholat? Kok bisa dia menolak untuk menunaikan zakat padahal Allah perintahkan waqimus sholata wa atuz zakat? Kok bisa dia memutus tali silaturahim padahal Nabi mengancam la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga mereka yang memutus tali silaturahim. Ini kan bentuk-bentuk pembangkangan seseorang kepada Allah. Kalau manusia, kata Buya, kalau manusia mengingat betapa di waktu dahulu dia terkurung di dalam rahim ibu, tidak bisa apa-apa, terkurung. Siapa yang mengeluarkan? Allah. Siapa yang memudahkan untuk keluar ke muka bumi ini? Yang tadinya dikurung menjadi keluar di tempat yang sangat luas bernama bumi. Siapa? Allah. Maka Allah ingatkan tentang asal muasal kita. Dari rahim ibu yang sempit itu dan dipelihara di rahim 9 bulan, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah menurut belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang mengeluarkan? Allah juga yang mengeluarkan. Summas sabila yassara. Kemudian dia memudahkan jalannya. Allah yang memudahkan jalan itu. Allah yang memudahkan kita keluar dari rahim ibu. Surah An-Nahl, Pak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Pada saat itu engkau tidak mengetahui sedikit pun. Lemah kita. Ilmu tidak ada. Kekuatan tidak ada. Semua lemah. Yang kita butuhkan bantuan pertolongan dari Allah melalui orang tua kita, melalui keluarga kita. La ta'lamuna syai'a. Tetapi Maha suci Allah, Maha adil Allah. Apakah ditinggalkan begitu saja, Pak? Dalam keadaan lemah? Ternyata tidak. Allah kasih kita perangkat. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kalian penglihatan. Wal absar. Wa ja'ala lakum maaf. Allah berikan kepada kalian pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati, akal. Supaya apa? Syukur. Supaya apa? Syukur. Tetapi pertanyaannya, apakah penglihatan, pendengaran, dan hati kita digunakan sesuai dengan inginnya Allah, sesuai keinginan Allah, sesuai keridhaan Allah? Karena ternyata 3 nikmat ini itu ditanya di sisi Allah. Inna sam'ah, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memudahkan jalannya. Setelah dimudahkan jalannya, summa amatahu fa akbara. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Pertanyaan, hidup ini lama apa singkat, Pak? Lama apa singkat? Singkat.
Dan Allah menjelaskan tentang kehidupan manusia itu cuma 3 ayat saja. 3 ayat dalam surah apa? Abasa. Dari ayat yang ke-19. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Perhatikan yang pertama. Dari setetes air yang hina, nutfah, Allah menciptakannya. Satu, penciptaan manusia. Di rahim ibu, Allah jaga kita. Allah memberikan kasihan kepada kita. Ayat yang berikutnya, ayat ke-20, yaitu ketika Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, yaitu kita hidup di dunia. Tsummas sabila yassar. Ayat yang kedua. Karena betapa singkatnya, ayat yang ketiga langsung, ayat yang ke-21. Tsumma amatahu fa'akbar. Kemudian Allah wafatkan, Allah matikan dan memasukkan ke dalam kubur. 3 ayat yang Allah sebutkan dalam surah Abasa yang merupakan ringkasan kehidupan manusia di muka bumi ini. Dari penciptaan, ya, kemudian Allah jaga di dalam rahim, kemudian Allah juga yang mengeluarkan, kemudian Allah yang mewafatkannya. 3 ayat menandakan betapa singkatnya hidup ini. Yang menjadi permasalahan, jangan sampai bekal kita juga sedikit. Jangan sampai bekal kita juga sedikit. Jangan sampai amalan-amalan kita ini sedikit. Harus ada amalan-amalan andalan, Pak ya. Harus ada amalan-amalan andalan kita. Yang dimana amalan itu bisa jadi tidak ada yang mengetahui kecuali kita dengan Allah saja. Kecuali kita dengan Allah saja. Tidak perlu kita tampakkan amalan-amalan andalan kita. Yang kita harapkan dengan amalan ini mengundang rahmat Allah sehingga memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan khusus kita sholat duha tiap hari tidak pernah putus, ataupun sholat tahajud, qiyamul lail sendiri, ataupun senantiasa bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah malam ketika manusia semua tidur, kita bangun kepada Allah, kita merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah senantiasa membuka dirinya untuk di malam hari untuk menerima hamba-hambanya yang beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa di siang hari. Dan di siang hari pun senantiasa menerima hambanya yang beristighfar untuk dosa-dosa yang dikerjakan di malam hari. 3 ayat. Kemudian Allah lanjutkan. Tsumma idza syaa'a ansyarahu. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kita lihat perkataan Buya Hamka dalam kitabnya. Tidak dibiarkan manusia tercampak saja, tergolek di muka bumi ini dengan tidak terkubur. Luar biasa. Syariat agama Islam, ketika ada yang meninggal itu dikuburkan. Ya. Mungkin bapak-bapak pernah dengar, ada biasanya agama lain yang ketika meninggal itu tidak langsung dikuburkan dulu, Pak. Tapi ada upacara-upacara yang harus dilewati. Bahkan ada yang mayatnya disimpan di dalam peti, ditaruh di gunung, ditaruh di gua. Ini ada di Sulawesi Selatan ada. Bahkan beberapa hari, beberapa bulan kemudian itu dibuka mayat itu. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia ketika telah wafat itu tergolek begitu saja di muka bumi ini, tidak terkubur, melainkan selekasnya seputus nyawa segera diperintahkan Allah kepada manusia yang hidup supaya segera dikuburkan sebagaimana syariat pertama Nabiullah Adam, anak dari Nabiullah Adam alaihissalam yang bertikai itu
Kemudian Allah berikan contoh bagaimana menguburkan mayat. Dengan apa? Dengan burung. Diutus burung. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata, alangkah meruginya saya, kok saya tidak mengikuti burung tersebut dalam menguburkan sesama burung yang bertikai juga saat itu. Dengan memakai kata-kata idza, maklumlah kita, karena yang demikian itu bergantung dengan kata-kata mata. Artinya bilakah masa akan dibangkitkan itu. Dibangkitkan sudah pasti. Allah katakan idza, apabila dia kehendaki, jika dia kehendaki. Dari ayat ini Buya Hamka menyimpulkan dan juga sudah menjadi pengetahuan umum kita bahwa kebangkitan itu pasti. Yang namanya kematian itu pasti. Tetapi masa apabila akan dibangkitkan, kapan ia dibangkitkan, kapan ia diwafatkan, kapan ia dimatikan, itu hanya pengetahuannya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Manusia enggak tahu apa yang akan dikerjakan besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia enggak tahu di bumi mana ia akan diwafatkan, di daerah mana ia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di Cisalak, apakah di Cimanggis, tentu tetap berada semuanya di buminya siapa? Bumi Allah Subhanahu wa taala. Perkara kematian, perkara kebangkitan itu adalah terserah mutlak kepada kekuasaannya, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Jibril, Pak ya, itu kan jelas hadis Jibril ketika bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan terjadi hari kiamat? Nabi nggak tahu. Nabi tidak tahu. Dalam Al-Quran jelas juga Allah katakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, kapan ia akan terjadi. Jangankan kebangkitan, jangankan hari kiamat, tentang ruh saja sangat sedikit ilmu kita. Yas'alunaka 'anir ruh, kata Nabi, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah apa yang diberikan kepada kalian dari ilmu Allah kecuali sedikit. Kita ini ilmunya sedikit. Kok bisa kita sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha alim, yang maha luas, yang maha mengetahui semuanya. Bahkan yang dalam diri kita Allah tahu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, Allah tahu. Bahkan sebelum kita kerjakan Allah sudah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-23. Allah firmankan, kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-sekali manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Masih banyak perintah Allah yang dilalaikan oleh manusia. Masih banyak perintah Rasulullah yang tidak dikerjakan oleh manusia. Masih banyak manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, keinginan-keinginan dirinya saja. Kata Buya, belumlah manusia itu menunaikan tugas dan kewajiban yang diperintahkan Allah ke atas dirinya sebagaimana mestinya. Masih banyak perintah Allah yang mereka lalaikan. Masih banyak mereka memperturutkan kehendak hawa nafsu. Terlalu sangat banyak nikmat
yang diberikan Allah kepada insan dan terlalu banyak perintah ilahi yang dilalaikan oleh manusia. Jika manusia merasa bahwa dia telah bekerja dengan baik, belumlah seimbang. Jika manusia merasa saya telah beramal dengan amalan yang terbaik, amalan yang baik, belumlah seimbang, belumlah sepatutnya jua, belumlah sewajarnya insan mengingat Tuhannya. Artinya masih sangat lalai manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah perintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah. Fadhkurullaha dzikron katsira. Zikir yang banyak Allah perintahkan. Sesuailah intisari ayat ini dengan apa yang pernah dikatakan oleh seorang sufi besar, Muhammad Abu Madian. Janganlah engkau mengharapkan dengan amalan yang engkau kerjakan engkau akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Karunia Allah kepadamu kelak hanyalah belas kasihan saja. Tidak sepadan kecilnya amalmu dengan besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semoga dengan amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmat Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang mengerjakan kebaikan, maka Allah balas dengan surga wa ziyadah, dan tambahan. Kata para ulama, tambahan itu adalah nikmat terbesar yang kita damba-dambakan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari-hari di mana wajah-wajah mereka cerah. Kenapa cerah? Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya mereka melihat. Maka di antara doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, kami memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik, dan juga kerinduan untuk bertemu dengannya. Kita baca sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kita baca dalam tafsir Al-Azhar. Semoga bermanfaat bagi kita. Jika ada yang perlu untuk kita sharing bersama-sama, masih ada waktu sebelum kita menunaikan sholat isya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.